Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada sore hari ini adalah ayat yang ke-24 dari surah Al-Anfal. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Terjemahan makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, jawablah Allah dan Rasulnya. Sambut seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila kalian dipanggil pada hal yang merupakan kehidupan kalian, hal yang menghidupkan kalian. Wa'lamu annahu yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwa Allah itu memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kalian semua akan dikumpulkan, akan dikembalikan. Ayat yang mulia ini adalah barometer, standar ukuran untuk memeriksa kehidupan di dalam diri dan jiwa. Jadi kalau kita ingin memastikan apakah pada diri kita masih ada kehidupan, masih memiliki ketersentuhan terhadap seruan Allah dan Rasulnya, maka ayat ini menjelaskan ukuran tentang hal tersebut. Dan ini ayat adalah ayat yang sangat agung dan mulia. Karena itu di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, beliau pernah salat sementara Nabi SAW duduk, kemudian pada saat beliau salat Nabi memanggilnya. Namun Abu Sa'id tidak menjawab, tidak mendatanginya. Setelah selesai salat, barulah dia mendatangi Rasulullah SAW. Dan Nabi bertanya kepadanya, apa yang menahan kamu tidak datang ketika saya memanggilmu? Maka dia berkata, ya Rasulullah, saya sedang sholat. Karena Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah Allah dan Rasulnya apabila kalian dipanggil pada hal yang menghidupkan kalian. Maka ini dipetik pendalilan bahwa menjawab panggilan Rasulullah SAW itu kewajiban. Ya, kalau seorang sholat pun Nabi memanggil, dia datangi Rasulullah SAW. Dan ini dipakai oleh para ulama ahli fikih untuk menjelaskan boleh memutus sholat kalau ada perkara wajib lain yang mendesak. Karena itu diterangkan oleh para ulama, andai kata misalnya ada orang yang berteriak atau anak kecil akan jatuh atau yang semisal dengannya, boleh seorang itu memutuskan sholatnya untuk menyelamatkannya atau untuk melarangnya atau yang semisal dengannya. Iya.
Kemudian dia lanjutkan sholatnya dan itu tidak bermasalah. Dan yang kita ingin ambil pelajaran bahwa perintah untuk menjawab Allah dan Rasulnya ini perintah yang sangat besar. Sampai sahabat yang sedang sholat ini ketika dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak datang, ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini sangat indah sekali untuk kita cermati. Patut untuk kita renungi, guna melembutkan hati-hati kita dan semakin memperbesar cahaya kehidupan di dalam diri. Dari ayat ini kita petik sejumlah pelajaran. Ada hal, sejumlah perkara yang penting untuk kita pelajari, kita cermati. Yang pertama, perintah di sini untuk selalu bersegera menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah kalian menjawab Allah dan Rasulnya. Itu sifat seorang mukmin. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia memiliki perkara yang lain. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya ucapan seorang mukmin itu apabila dipanggil untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, dia hanya berkata kami dengar dan taat. Istijabah, kesegeraan di dalam menjawab seruan. Karena itu para sahabat Rasulullah SAW orang-orang yang sangat menakjubkan sekali. Orang-orang yang sangat menakjubkan di dalam menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Dan itu memberi pengaruh besar di dalam kehidupannya. Pernah Nabi SAW melamarkan untuk seorang sahabat yang bernama Julaibib. Sahabat yang mulia ini, Julaibib, bukan dari golongan yang terpandang. Bahkan mungkin banyak orang yang menolak apabila dilamar. Tapi yang datang melamar itu adalah Rasulullah. Begitu Nabi mendatangi sebuah keluarga dari kaum Al-Ansar, maka mereka sangat gembira. Tapi setelah mendengar bahwa Nabi melamar bukan untuk dirinya, tapi untuk Julaibib, beliau lamarkan, maka ayah dan ibunya pun berkata kami akan meminta saran meminta pertimbangan kepada anak perempuannya. Maka begitu ringkas ceritanya, begitu anak perempuannya mendengar, padahal orang tuanya tidak setuju, tapi begitu anak perempuan ini mendengar bahwa yang datang melamar adalah Rasulullah dan Rasulullah yang memilihkan untuknya, maka dari arah istijabah kepada Allah dan Rasulnya dia terima. Ya. Dan subhanallah, dimaklumi bahwa Julaibib radhiyallahu taala anhu terbunuh di dalam sebuah peperangan, dalam sebuah jihad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk istri Julaibib. Dan dimaklumi bahwa perempuan ini atau istri Julaibib ini yang ditinggal mati oleh suaminya, itu ditinggal di kalangan orang-orang Ansar, orang yang paling baik kehidupannya dan paling banyak hartanya. Iya. Dan ini semuanya adalah buah dari istijabah kepada Allah dan Rasulnya. Karena seorang yang mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya tidak ada kerugian di dalamnya. Tidak ada hal yang membahayakannya. Maka harus ada kesegeraan dan harus ada sebuah prinsip di dalam kehidupan untuk berusaha menjawab perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan. Iya.
Kemudian yang kedua dari ayat ini terdapat kaidah untuk memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Agama itu kehidupan. Karena bahasanya dalam ayat, idza da'akum lima yuhyikum. Suruhan Allah dan Rasulnya itu menghidupkan kita. Membawa kita kepada kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya. Karena ada orang-orang yang tidak merasakan kehidupan yang sebenarnya. Mungkin kalau hidup dalam bermakna berjalan, beraktivitas, makan dan minum. Betul, itu hidup di kalangan manusia. Tapi mungkin saja dia tergolong orang-orang yang mati di dalam pandangan syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura fa huwa yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat lalu kami hidupkan dia, kami beri untuknya cahaya. Dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya itu. Ini orang yang tadinya mayat terus dihidupkan. Dihidupkan dengan apa? Itulah kehidupan dengan keimanan, dengan keislaman, dengan menjawab perintah Allah dan Rasulnya. Dia mendapat cahaya berjalan di tengah manusia dengan hal itu. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang tetap mayat, bangkai di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Jadi sebenarnya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di dalam koridor pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka untuk kehidupan inilah kita berusaha untuk meraihnya. Karena itu di ayat yang lain dikatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Maka ini ukuran kehidupan. Inilah sebenarnya kebahagiaan di dalam hidup, di dalam menjawab Allah dan Rasulnya. Dan ini tidak dirasakan kecuali oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang jauh dari agama, apalagi dia banyak meninggalkan kewajiban, melanggar hal-hal yang diharamkan, maka fakidus syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu tidak bisa merasakan hal yang seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, dari kaidah bahwa agama ini adalah sumber kehidupan. Agama ini adalah sumber kehidupan. Dan ini pokok perkara yang hendaknya selalu diperhatikan. Jadi ayat ini adalah kaidah memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat, sebab agama semuanya adalah untuk itu. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa agama itu adalah sumber dari kehidupan. Kemudian yang keempat, ayat ini juga memberikan kepada kita semua sebuah motivasi agar supaya selalu memperbaiki dan mengawasi kondisi hati. Karena Allah berfirman, wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah itu memisahkan antara seorang hamba dengan hatinya. Jadi hati ini harus selalu diperhatikan, dirawat, dijaga, dan selalu dipelihara persemiannya, perkembangannya, pertumbuhannya, keindahannya. Nah, ini semuanya ada di dalam taman-taman keimanan. Berputar di cabang-cabang keimanan. Maka hati itu apabila selalu dia pelihara dan dia jaga, itu akan membawa kebaikan untuk dirinya. Iya. Nah, ini di bulan Ramadan adalah momen yang baik agar supaya kita selalu menata diri kita, mendidik hati ini supaya gampang tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran,
dan mendidik jiwa kita supaya mudah tergugah oleh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulnya. Ayat ini juga menjelaskan kedekatan Allah kepada hamba. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba, apa yang berada di dalam hatinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dari hamba-hambanya. Karena itu, ini memberi rasa takut kepada seorang hamba dan memberinya makna untuk bersegera dan juga memberikan makna untuk selalu mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian ayat ini juga terdapat kesegeraan di dalam keikhlasan dan mensucikan diri. Karena ketika diingatkan Allah memisah antara hamba dan hatinya, itu peringatan agar supaya seorang itu jangan luput, jangan terlambat. Dia bersegera untuk selalu menyambut seruan Allah dan Rasulnya, bersegera untuk menyambut hal-hal yang dengannya terdapat kehidupan hati dan terdapat kebaikan jiwanya. Dan di akhir ayat dikatakan wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya kalian akan dikumpulkan. Ini kaidah untuk selalu mengingat akhir kesudahan, akhir dari kehidupan ini, kesudahan yang akan menjadi ketetapan atas setiap manusia. Setiap dari kita akan dikumpulkan kepada Allah, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus selalu diingat. Berdiri di depan Allah itu ada yang harus dipertanggungjawabkan. Ada pertanyaan yang harus kita jawab. Dan di sana hanya ada dua golongan. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan berada di dalam surga dan satu golongan berada di dalam neraka yang menyala-nyala, waliyadzubillah. Maka harus selalu diingat bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Dan ini kaidah besar sekali yang sangat menyentuh hati, menggugah jiwa. Kita di kondisi apa saja, kita selalu mengingat hal itu. Seorang yang ingin berbuat zalim, bersombong kepada manusia, kalau dia selalu mengingat bahwa dia akan berdiri dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berhenti dari kezalimannya. Dia akan merendah diri, merendah hati, mempersiapkan bekalnya. Karena itu selalu diingat, wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sesungguhnya hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Dan ayat ini juga terdapat celaan seorang itu terlalu panjang angan-angannya. Terlalu panjang angan-angannya. Seorang hamba itu dia manfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang Allah berikan. Segera dia gunakan pada hal yang baik. Jangan banyak dia undur. Nanti-nanti. Oh, akan datang nanti Ramadan tahun depan. Iya. Siapa yang tahu bahwa seorang itu dia masih hidup pada hingga akhir Ramadan ini. Apalagi dia mengetahui dia masih hidup pada Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang tahu akan hal tersebut. Karena itu jangan terlalu panjang angan-angan. Tetapi seorang berusaha untuk memaksimalkan dari kesempatan, dari kehidupan, apa yang dia miliki, dia bersegera, jangan dia mengundurnya. Iya. Dan juga yang terakhir di sini terdapat kesegeraan menggunakan peluang dan kesempatan. Apabila ada kesempatan dan peluang, maka seorang segera mengambil kesempatan itu, mengambil dari peluang tersebut. Ya, orang yang berpuasa itu dikatakan oleh para ulama, puasa yang paling afdal adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu saat-saat dalam kehidupan, waktu-waktu peluang, apabila digunakan, maka itu akan membawa kebaikan untuk seorang hamba.
satu saat dari waktunya dia penuhi dengan dzikir, sungguh sangat besar kebaikan untuknya. Iya, apalagi kalau dia hidupkan dengan dzikir-dzikir yang lebih luas kandungan dan maknanya, seperti membaca Al-Quran, tadabbur terhadap kandungannya, dia mempelajari dari ilmu syariat, hadir di majelis-majelis ilmu, ya, atau yang semisal dengannya, lisannya tidak pernah putus dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh itu adalah pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuk siapa yang dia kehendaki. Maka istijabah kepada Allah dan Rasulnya ini salah satu pijakan kehidupan untuk mengukur suatu hati yang lembut dan cahaya yang ada di dalam jiwa. Karena itu sepanjang seorang selalu memperhatikan makna ini untuk berusaha menjaga panggilan Allah dan Rasulnya, menjawabnya dan bersegera di dalam hal tersebut, maka dia di atas kebaikan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal ini dengan peringatan yang sangat kuat sekali, yang harusnya menggetarkan hati-hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'i yawma idzi wa ma lakum min nakir. Jawablah seruan Rabb kalian sebelum datang suatu hari yang hari itu tidak bisa ditolak kedatangannya dari Allah. Kalian tidak ada tempat berlindung dari hari itu. Dan juga kalian tidak bisa mengingkari dosa-dosa yang kalian lakukan. Jangan sampai ketemu hari itu dan seorang merugi, maka kuncinya untuk selamat dia segera menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala perintahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai salah satu tempat kita melaksanakan perintah-perintah Allah berupa puasa, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, memperbanyak dari ketaatan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita semua untuk bisa menjalankan segala aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala a'lam.